Selamat malam teman-teman semuanya, balik lagi dengan channel Cuan Slot ya. Seperti biasa kita akan mereview sekaligus memproyeksikan, menganalisis pergerakan market sesuai dengan closing hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Oke, langsung aja ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan mereview terlebih dahulu untuk pantauan kita di khusus membership di bulan Juni sampai Juli ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk pantauan yang sudah pernah saya kasih di membership. Untuk performanya seperti yang sudah tertampil ini, teman-teman bisa cek aja untuk performanya. Selain dari sini, kalau mau dilihat secara lebih detail atau mungkin teman-teman nggak percaya ya bisa dilihat aja ya di sini. Khusus pelanggan ini itu mulai dari itu saya ambil dari ini ya, 12 Juni ini apa itu, Isat, Keter sama Ergas ya. Ini teman-teman 12 Juni kita lihat aja lah ya. Antara MA 200 ini Keter itu langsung kena berapa hari setelah itu. Terus Ergas ini yang paling kenceng ya. Nah ini bisa teman-teman lihat juga untuk average atau rata-rata kita nahan holdnya tuh berapa hari ini ya. Ada 4 hari, 8 hari, 19 hari, bahkan 15 hari. Bahkan ada yang 1 hari ya, di hari itu juga langsung kena target, langsung kena support terus mantul. 2 hari, 4 hari ini juga ada yang dalam hari itu juga ya. Kayak Baja ini kan tanggal 31 Juli ya, ini memang baru banget. Bisa teman-teman cek aja, bisa lihat di khusus membership teman-teman. Caranya gampang ya, teman-teman bisa langsung cek di channel saya, terus habis itu ada tulisan gabung. Nah itu langsung klik aja, nanti di situ akan tertera untuk payment dan yaitu nominal harganya ya. Nah ini Baja ini langsung kena ya teman-teman, area pertama, terus langsung kena ke target ya. Kita lihat dulu untuk si Baja di hari itu juga langsung kena. Ini. Nah ini ya. Ya meskipun belum kena 100% sampai 268 ya. Cuma kan ini udah kena nih 242, 250, ini malah tembus melebihi target yang sudah saya proyeksikan. Nih ya. Ini harusnya sampai sini sekalian lah ya, 268, cuma ya nggak apa-apa lah. Ini bahkan udah kena sesuai dengan target saya yaitu di 264 nih. Oke ya. Ini di hari itu juga ya, bisa teman-teman cek aja, bisa teman-teman lihat nih. Nah ini ya, saya nggak ada manipulasi ataupun apapun, itu real time. Mungkin teman-teman yang udah join di membership bisa kasih testimoni ya. Ya kapan lagi lah ya, 20.000 doang. Nih kota baik, Baja baik itu belum ya, masih skip. Nih Baja langsung kena. Nah ini bisa teman-teman cek sendiri lah ya di video saya yang pantauan hari Jumat 31 Juli. Oke. Nah jadi ini performanya teman-teman bisa dilihat. Untuk win rate 91,67%. Untuk rata-rata profit yaitu di angka 26%. Nah yang paling ngacir itu MDIA ya, MDIA itu sampai tembus 191. Terus Ergas, Dewa Bumi dan lain-lain. Bull juga udah kena nih ya. Bull kemarin juga udah kena. Nah ini udah kena ya. Ini udah kena. Sudah sesuai dan sudah on target, sapu bersih ya. Meskipun memang ada 2-3 emiten belum jalan, cuma dia masih di area pentingnya dan sabar-sabaran aja sih. Nah ini kebetulan saya dapat di 388 sesuai dengan area 3 ya. Nah ini 23%, lumayan kan ya. Ya ini udah sapu bersih untuk bull ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman cek sendiri di postingan channel YouTube Cuan Slot. Ini tanpa ada manipulasi maupun apapun itu ya. Ini BSSR kan juga fail ya waktu itu, karena jujur waktu itu saya belum mengetahui, belum riset lebih mendalam lagi bahwasanya ini kan tanggal 24 Juni ya teman-teman, itu ternyata tanggal terakhir cumdet ya. Akhirnya terjadi dividen trap ya, makanya langsung terjun ya kan.
BSSR. Nah ini dia langsung terjun, makanya fail ya, meskipun memang belum entry, karena opening aja udah langsung merah terus jebol ya. Meskipun sampai sini dia mantul, cuma kan area pentingnya udah meleset ya, makanya ini fail yang BSSR. Cuma overall yang lain itu on target ya. Ya inilah swing teman-teman, nggak bisa yang satu hari langsung kena target gitu ya. Makanya teman-teman harus paham swing itu kayak gimana sih. Nah misal teman-teman nih udah baca ebook saya, ini wajib ya teman-teman baca ebook saya Seni Psikologi Trading. Karena apa? Karena sebelum teman-teman terjun nyemplung memahami market, ya teman-teman harus memahami diri sendiri dulu. Gimana mau nyemplung kalau teman-teman nggak tahu dengan apa yang menjadi stylenya ataupun kesalahan teman-teman selama ini, nggak nyadarin ya. Makanya teman-teman harus paham ya, harus tahu apa sih kesalahan saya ataupun kelemahan saya, sehingga ketika saya nyemplung di market itu nggak boncos atau setidaknya bisa memitigasi risiko lah. Makanya teman-teman wajib beli Seni Psikologi Trading. Nah ketika teman-teman udah tahu terkait diri sendiri, nah mau nyemplung ke market, nah ini belajar swing trading. Nah ini harga yang khusus teman-teman 250.000, dan terima kasih teman-teman yang udah daftar. Kita akan mulai minggu depan untuk jadwal kelasnya, ini 4 kali sebulan. Tentu 4 kali sebulan sangat murah ya, memang saya buat terjangkau. Ini sangat murah loh ya, 250.000 itu cuma 250.000 itu udah dapat 4 kali pertemuan one on one lagi, nggak bareng kan ini. Makanya saya batasin kuotanya, tinggal 5 pendaftar lagi ya. Ini 5 pendaftar lagi akan saya tutup. Nah kalau udah saya tutup, ini harganya udah bisa saya naikin ya, karena melihat antusiasme dari teman-teman. Bahkan ada yang saya belum bisa ambil. Karena apa? Karena yaitu dianya belum nemu jadwal yang pasti. Yang kedua, kebanyakan orang tentu ya saya nggak bisa secara maksimal nantinya kalau one on one ya, kan ini sistemnya one on one, jadi nggak bareng ya. Jadi teman-teman bisa leluasa nanti zoom sama saya. Makanya saya batasin 5 lah, ini maksimal 5 lagi ya ini untuk kuota terakhir. Terima kasih yang udah daftar. Ini sekarang tinggal 5 kuota terakhir. Segera daftar karena harganya ini bisa naik, akan saya naikkan ya nantinya. Oke, jadi 5 pendaftar terakhir silahkan langsung check out di sini, nanti akan dapat link untuk bisa menghubungi saya. Untuk jadwal dan lain-lain itu akan mengikuti nantinya. Kita akan atur dan pokoknya profesional lah saya di sini. Itu ya. Jadi ini combo maut, teman-teman bisa baca ini terus habis itu praktiknya lewat sini. Kita belajar terlebih dahulu gitu. Itu ya teman-teman untuk sedikit intermezzo atau promosi lah ya. Nah setelah terjun udah paham dari sisi psikologinya, dari sisi teknikal, pakai Propik AI. Nah ini tambah mantep lagi lah ya, udah dapat senjata 1, 2 tambah ini, jadi punya 3 senjata teman-teman. Nah kalau misalnya tertarik dengan investing pro, teman-teman bisa hubungi saya juga, karena harganya itu diskon, potongannya gede. Kapan lagi teman-teman bisa punya asisten pribadi yang membantu teman-teman dalam menganalisis suatu emiten, harganya cuma 70-an ribuan per bulan. Kapan lagi ya kan? Udah mentalnya kebentuk, punya strategi dan juga memahami teknikal ataupun dasar-dasar dan metodenya, bisa menguasai strateginya, ditambah lagi punya asisten pribadi. Makanya terbitlah win rate sebesar ini. Nih ya, ini bisa lah teman-teman cek aja untuk performanya, bisa langsung DM saya jika berminat. Oke. Kalau membership ini gampang, tinggal cuan slot terus habis itu gabung gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan intermezzo kita di awal.
Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama. Jadi mana? Untuk sebelumnya, nah ini ya, Bul udah TP ya, terima kasih ya, selamat. Ini ada yang kasih masukan, jangan saham gorengan terus. Oke, ya siap. Nanti akan saya masukkan juga BBRI, BBCA, apalagi ya. Kalau bisa request aja ya, karena banyak ya. Apalagi mau yang top market cap atau yang gimana nih, atau blue chip atau gimana ya. Kalau sementara waktu ya saya BRI sama BBCA dulu lah ya, nanti menyusul silahkan untuk request. Oke, kita udah masuk ke pembahasan utama. IHSG hari Jumat itu mengalami net sell yang sangat kecil ya, 34M. Ya lumayan reda lah ya, ini lumayan mereda. Dan satu hal yang menarik adalah kita bisa melihat dari seasonality, atau balik lagi udah sering saya katakan ya, termasuk di bulan Juni waktu itu saya kan udah kasih video ini, teman-teman bisa cek aja di mana. Ya ini di video saya, mana bulan Juni. Nah ini nih bisa lihat Juli IHSG bullish nih ya. Ini saya upload di bulan-bulan Juni. Nah ini Rabu 10 Juni, berarti ini Kamis ya. Oh Jumat. Ini Jumat 12 Juni, saya analisa untuk hari Jumat 12 Juni ini ya. Nah, ini bahasanya di situ saya jelaskan, ini masih pakai facecam ya saya. Saya sekarang udah mager pakai facecam. Karena memakan waktu juga, ngeditnya agak lama ya. Terus habis itu karena keterbatasan waktu. Kita langsung lanjutlah ke pembahasannya. Jadi ini kan bulan Juni udah saya katakan bahwasanya Juli ya potensi bisa bullish kalau dari seasonality atau yaitu history repeat itself. Nah, bulan Agustus juga seperti itu. Dalam 10 tahun kalau kita lihat ya memang ini bukan menjadi jaminan ya, cuma kan dalam teknikal itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah history repeat itself atau pola atau ya sejarah, karena kecenderungannya sejarah itu memiliki kecenderungan untuk berulang. Apalagi ini kan melibatkan psikologi dari manusia itu sendiri kan ya. Makanya kayak polanya berulang itu sebenarnya kan kalau kita lihat memang kelihatan berulang, tapi itu dasarnya kan dari psikologi atau kehendak dari manusia itu sendiri. Maksudnya ini semua itu nggak lepas atau nggak jauh-jauh dari human behavior. Makanya kalau kita lihat ini kan kayak terulang gitu polanya. Polanya apa? Juli Agustus hijau. Ada yang merah sekali di 2019. Cuma overall secara rata-rata ini hijau. Juli Agustus itu pasti ditutup hijau. Juli kemarin hijau pekat sampai 10%. Nah, Agustus ini gimana? Apakah dia akan hijau? Ya, let's see, kita lihat untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu apa aja yang sekiranya mendukung faktor itu. Makanya kita akan bedah. Cuma kalau di sini kita akan bedah dari sisi teknikalnya dulu. Kalau dari seasonality ya faktor history repeat itself, bahasanya ya ini Juli itu hijau, Agustus biasanya rata-rata hijau. Pernah merah sekali itu pun juga nggak dalam banget, ini di 2019. Kecenderungannya lainnya hijau. Nah, September baru rata-rata merah. Terus Oktober, November, Desember, apalagi Oktober sama Desember ya, ini mulai hijau. Jadi kalau kita lihat fase koreksi atau merahnya itu biasanya di September kalau dari seasonality. Oke, kita nggak bahas itu secara panjang lebar, kita akan bahas lebih ke teknikalnya. Sekarang kita lanjut ke teknikal. Kalau secara daily ini memang dia mantul. Secara weekly saya belum lihat. Nah, ini secara weekly kemarin dia closing di sini. Sebenarnya ini cukup positif ya, dia bisa closing di atas 6.205 sehingga apa? Menurut saya kecenderungan ini bisa masih ngejar atas. Kalau dari monthly ya, ini kan kemarin udah saya katakan ya, ini lebih bagus lagi kalau dia bisa closing di atas 6.205. Nah, ternyata dia bisa closing di atas itu. Sehingga apa? Sehingga ini bisa kita lihat dari sisi balik lagi ya, pola. Ini bisa menjadi suatu awal yang baik lah ya, semoga awal yang baik.
Karena kemarin kan kita nggak expect bahwasanya IHSG ini bisa rebound lagi, padahal the Fed menahan suku bunga ya. Ya meskipun itu adalah faktor yang mempengaruhi dan positif sebenarnya, ada positifnya. Cuma kalau saya lihat kemarin kecenderungannya lebih ke ya kita bisa terdampak gitu, kita bisa terdampak dari kemarin rate-nya ditahan ya teman-teman. Mungkin lebih ke sideways atau ya di situ-situ aja, atau ya turun. Ternyata dia ngegas sampai bikin gap nih. Dia sampai bikin gap kan ya hari Jumat itu. Nah, lalu gimana kalau kayak gini? Ya kalau secara overall sih untuk short termnya ini masih strong sebenarnya. Nah, dari 4 jam dia kan bisa closing di atas, balik lagi ya di atas 6.205. Nah, ini kan udah sesuai dengan apa yang saya proyeksikan. Nih, dia naik. Nah, cuma dia bikin gap ini, di bawah juga ada nih. Nah, ini kedepannya gimana? Nah, ini saya agak, makanya ya sebelumnya kan udah pernah saya bilang ya, sebenarnya lebih enak lagi kalau dia turun dulu habis itu naik. Kalau dia naik terus ya itu resikonya dia bikin gap, meskipun gap itu nggak harus selalu terisi ya. Ini kan di atas juga ada gap nih. Nah, menurut saya ini kecenderungannya terdekat ya, itu yang ngisi gap itu dulu gitu. Jadi untuk terdekat ini dia at least nguji ya, ini ngisi gap ini dulu ya, jika momentumnya masih cukup strong. Nah, ini kalau kita lihat memang ini masih cukup strong sih menurut saya. Jadi adalah ini posibilitas atau probabilitas peluang untuk dia ngejar at least di sini dulu ke gap sebelumnya ya. Yaitu di mana di sini ya. Pertama tuh di 6.265. Ini kalau menurut saya pribadi. Jadi ini masih ada possible untuk ke situ. Cuma ya harus diwaspadai ya ini. Ini meskipun ada gap yang sebenarnya tuh nggak harus diisi langsung ya, cuma kan ini agak apa ya, agak riskan juga gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya bisa aja dia ke situ dulu, mengambil likuiditas di situ, baru dia lanjut naik. Nah, enak lagi tuh kalau misalnya dia di mana sih waktu itu ya, di sini ya. Ini kan di sini saya lebih condong untuk turun dulu habis itu mantul biar naiknya tuh plong. Nah, ini malah dia langsung naik. Kalau naiknya tiba-tiba ya gini, bikin gap gini. Meskipun memang dalam tanda kutip ya, itu gap itu gak harus selalu terisi ataupun harus segera keisi lah, enggak ya. Cuma ya itu bisa menjadi magnet likuiditas lah. Nah, ini dengan candle seperti ini menurut saya ini masih cukup strong. Meskipun dia masih di bawah MA ya, tapi dia at least bisa mengklaim 6.205 gitu. Jadi intinya yaitu tadi, at least dia ngejar gap sebelumnya ini ya. Tuh. Bumi Dewa, BRPT, Cuan dan lain-lain. Oke. Mana ini? 1 jam. Nah, ini ya. Ini saya udah memproyeksikan juga bahwasanya dia mantul naik. Nah, ini hari Jumat dia naik bahkan sampai 168 ya. Terus sekarang dia balik lagi, dan ini menurut saya yaitu masih konsolidasi dan masih di situ-situ aja. Yang penting dia gak jebol dari 162 ya. Nah, ini menurut saya konsolidasi terus. Kok konsolidasi terus sih? Ini masih condong ke konsolidasi terlebih dahulu, baru nanti dia ada gebrakan atau dorongan untuk nge-breakout 170 lagi. Cuma kalau menurut saya ini masih kecenderungannya di situ-situ aja. Ya, at least di sinilah ya. Tuh. Ntar biar presisi ya. Nah, ginilah. Ini masih di situ-situ aja. Pokoknya dia nggak jebol dari 162. Ya, ini masih di sini-sini, baru nguji 167 jebol. Habis itu kita lihat momentum dia untuk mendorong di 170 seperti apa. Nah, ini menurut saya sih masih di situ-situ aja. Malah kalau kayak gini bisa dipantau tipis-tipis ya. Disclaimer bukan ajakan membeli atau menjual. Tuh. Nih ya. Ya 162 sampai dengan samalah ya, 162 sampai dengan di mana di sini 157 lah ya. Tuh.
Ini sama kayak ini ya. Ini konsolidasi. Pas di sini dia jebol ternyata. Jebol karena apa? Ya ini sebenarnya nggak mengagetkan ya. Karena apa? Karena ini mengulangi struktur ini. Ini kan udah saya tandain juga nih. Ya ini di sini. Tuh ya untuk bumi. Dewa. Kita ke dewa. Nah ini dewa juga dia sesuai dengan apa yang saya proyeksikan, dia naik. Cuma dia sampai sini doang ya, 478, habis itu dia turun lagi, ini melemah. Dan ini dia bikin gap juga nih, gap up juga nih. Dia nge-gap up sehingga ya ini rawan juga ya 450 lah untuk sekarang. Nah ini waktu itu dia turun dulu memang, habis itu dia mantul. Ini turun mantul. Ya untuk sekarang ini pantau aja sini ya 450 sampai dengan di mana? Di sini 432 dan 426 itu ya. Kalau menurut saya pribadi sih ini masih ada kecenderungan ini ya 450. Karena apa? Karena ya itu dia bikin gap up. Nah ini dia udah naik ya, sesuai dengan apa yang saya proyeksikan. Bisa dilihat aja di video sebelumnya. Astaga. Cenderung balik lagi besok sebelum sisi struktur terbaru tas ya, masih probabilitas. Nah ini ya 4 jamnya mana, kita lihat dulu untuk time frame 4 jam. Nah ini ya, oke ini dia naik langsung jebol gap up ya, dia ke 478 terus melemah ya. Ini lihat aja sini 400 kita tandain aja biar gak hilang atau biar buat dokumentasi ya. Sini yang kedua di mana? 434 ya. 432 maaf. Ya benar 434 sini dan 426. Ini ya untuk dewa untuk terkininya. Ya ini overall sih menurut saya masih bisa untuk dia koreksi tipis atau konsolidasi lah ini. Tergantung kita lihat besok dia opening seperti apa. Kalau misalnya besok opening dia langsung pekat hijau, ya dia bisa ngejar sini lagi. Cuma kalau secara teoritis ini menurut saya dia koreksi dulu. Oke, ini dia koreksi terlebih dahulu. Kalau menurut saya pribadi ya, koreksi atau konsolidasi lah. Lanjut ke BRPT. Nah ini BRPT yang cukup menarik sebenarnya ya. BRPT ini dia cukup menarik. Untuk atap atau resisten terdekat ada di 1870. Nah ini di hari Jumat mana sih untuk supportnya utama di hari Jumat itu di sini ya. Selama dia masih menjaga area sini itu masih berpotensi ya. Ini saya lingkarin karena area tersebut adalah area yang sangat vital sehingga itu jangan sampai jebol lah pokoknya. Jadi di mana area itu ya di sini 1715 sampai dengan di 1740-an itu jangan sampai jebol ya, karena kalau jebol strukturnya jelek nanti. Nah ini dia masih menjaga area yang sudah saya lingkarin itu. Nah ini kedepannya gimana? Dia udah jebol sini ya. Ini kan sudah saya katakan juga ya sebelumnya, bahwasanya kalau konservatif tunggu dia bisa benar-benar jebol dari 1810. Dan di hari Jumat kemarin dia bisa ya melakukan itu. Nah, ini meskipun di hari sebelumnya itu ada tarikan. Nah ini kan sudah saya jelaskan juga ya sebelumnya, bahwasanya ini ada tarikan terus ini di bawah. Artinya buyer itu masih ada dan selalu mengisi. Pas di sini dia ada tarikan, di sini ada tarikan lagi, di sini ada tarikan. Dia jebol pun ini sempat turun ada tarikan juga. Artinya kalau ada tarikan ini buyer itu masih mendominasi. Nah ini kita lihat aja untuk breakoutnya itu ada di 1868 atau kita bulatin ke 1870 ya. Jadi kalau ini dia jebol terus bisa closing di atas ini itu sangat menarik ya teman-teman. Makanya besok pantau aja. Kalau besok hijau menurut saya arahnya ke situ dulu 1870. Terus dia pasti akan mencoba untuk jebolin Fibo 1910. Jadi besok ini opening ini menentukan ya. Kalau opening dia udah bisa hijau maka arahnya ya ke 1910. Tapi kalau dia opening langsung merah maka kita bisa manfaatkan pantulan.
Nah, itu pantulannya ya di sini ya, supportnya tuh di 1815 sampai dengan di gap sini 1775 untuk ujung gapnya. Nah, ini kalau kita lihat dari stock bid saya, kita bisa pakai dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di stock bid yang sudah saya analisis, gambarnya masih ada. Ini dia kejedot sama nih patternnya. Ini ya. Nah, ini kan udah saya proyeksikan dia nyentuh sini, terus ini terjadi koreksi. Makanya saya bilang bahasanya kalau besok ini hijau ini cukup menarik ya, karena dia akan mengejar ya sini 1910. Nah, kalau menurut saya kecenderungannya dengan kondisi struktur dan juga tren yang mulai atau momentum yang mulai mengambil alih, maka ini bisalah ini untuk lanjut kalau menurut saya ya. Ini at least itu bisalah awal-awal dia langsung nyoba nguji atas. Nanti ke sini itu masih ada chance ya, ada probabilitas untuk seperti itu. Ya at least dia untuk time frame kecil sebenarnya ya ini ada koreksi ya, ada rejection. Makanya bisa manfaatkan dia terjadi pullback itu. Dan arahnya menurut saya masih bisa untuk nguji at least 1910 lah. Nih ya. Nah, ini entah kapan ya. Ini bukan berarti besok langsung ke situ, enggak ya. Pokoknya lihat aja ya. Sebelum ke situ ya ke sini dulu, ke 1890 atau 1870 lah. Mana 1870? Nah, sini ya. Nih, kalau menurut saya proyeksi saya seperti ini. Kita langsung ke cuan. Nah, untuk cuan ini ya, dia jebol ya ternyata ya. Ini hari Kamis mana ini ya. Nah, ini dia jebol. Dia ternyata jebol. Kan waktu itu udah saya katakan ya. Tinggal kita lihat aja openingnya. Dan ini dia malah jebol ternyata. Dia udah jebol. Nah, ini kedepannya gimana? Sebentar. Ini agak-agak susah juga ini. Nggak kelihatan. Tinggal pantau aja ya, terdekat di 665, 655 sampai 645. Kalau menurut saya sih ini masih strong di 645 sampai 650 lah. 645, 645, 650 itu area yang cukup vital dan kuat ini di sini. Nah, ini tinggal kita lihat besok ya openingnya. Kalau merah ya dia ada uji, tapi kalau kita lihat nih ada buntut yang banyak juga, sehingga kita bisa menyimpulkan secara singkat buyer itu masih mengambil alih atau masih menguasai. Tinggal kita lihat nih responnya dia ketika menyentuh 650 seperti apa. Makanya kita tunggu aja 650. Kalau misalnya dia tarikan, maka dia bisa nguji untuk atas lagi at least di 680 sampai dengan 685 itu ya. Jadi kalau menurut saya ini potensi ingat ya, potensi itu seperti ini dulu, baru nanti dia ada pantulan. Atau bisa juga terbalik, pas opening hijau pekat sampai sini baru dia turun. Jadi skenario nya bisa seperti ini ya. Ini skenario keduanya. Nah, ini seperti ini, pas hijau, opening hijau sampai sini, terus habis itu dia kena rejection. Cuma kalau menurut saya itu lebih banyak chance-nya, peluangnya untuk gini dulu sih. At least dia ada koreksi tipis, baru dia nanti naik. Nah, ini gini ya. Seperti itu teman-teman untuk cuan. Ini proyeksi saya ya, seperti itu. Karena ini dia habis nguji MA nggak kuat, terus ini kejedot lagi, ini masih di bawah MA juga. Ya ini masih konsolidasi di situ-situ aja sebenarnya. Tinggal kita lihat respon dia ketika menyentuh area penting itu ada di 605 sampai dengan 645. Itu untuk cuan teman-teman. Kita ke BBRI dan BBCA yang bisa teman-teman cek sebagai analisis saham yang fundamental. Tapi di lain atau di luar dua emiten ini bisa teman-teman request aja ya. Kalau BBRI kalau kita lihat dia udah jebol ya memang. Nih sejak ya ini sini teman-teman pasti udah tahu, waktu itu saya juga analisis BBRI BBCA, jadi ya paham lah ya.
memang waktu itu saya analisis itu udah strong. Nah untuk sekarang ini juga udah strong pula, masih strong ya. Kalau kita lihat dari weekly ini cenderung masih strong. Sehingga gimana ke depannya? Menurut saya sih target masih sama di 3080 ya. Untuk sekarang terdekat sampai 3120. Cuma kalau menurut saya pribadi untuk time frame kecil ya. Nah, ini membentuk pola seperti ini sih saya ada kemungkinan besar akan nguji sini ya. Kalau menurut saya pribadi sih bisa untuk nguji atas. Jadi seperti ini ya. Nih seperti ini teman-teman. Ini menurut saya bisa lah ini uji atas lagi. Ini tuh BBRI. Kita ke BBCA. Nah kalau BBCA ini malahan ya, kebalikannya BBRI ya. Ini malah masih strong sih di area sini. Kalau kita lihat area pentingnya 6350. Bentar. 63 ya, 6350. Cuma untuk sekarang dia kan di 6325 ya. Berarti kan di sini sekarang area pentingnya 6300 sampai dengan mana? Sampai dengan di sini at least 6175 dan 6125. Jadi kalau menurut saya pribadi sih lihat aja di sini ya responnya. Dan ini menurut saya masih bisa untuk dia uji bawah. Tapi karena ini ada gap down ya. Kita lihat dulu untuk time frame gede. Ya. Dari time frame gede kelihatan kalau ini masih bisa koreksi dulu ya. Ya, benar ini masih bisa untuk koreksi terlebih dahulu. Kalau menurut saya pribadi ya. Ini bisa lah ini untuk ya at least koreksi dulu lah. Bentar. Nih ya, ini menurut saya masih bisa lah untuk mengalami koreksi retracement terlebih dahulu. Oke, itu ada lagi tadi apa? Bentar ya, di pantauan hari apa ya? Apa ini ya? Bentar kita lihat dulu. Koin. Oh ya nih, energi sama Soci, area TP-nya oke. Oke. Apa tadi? Bentar ya. Energi sama apa? Soci ya. Ini energi udah sesuai dengan proyeksi saya, bahwasanya dia turun sampai bawah ya, ternyata sampai sini ternyata ya 1200 di area berapa? Area 3. Ini kan pertama di sini nih, area pertama, area 2, area ketiga. Sampai 1200 dia baru ada pantulan. Ya sebenarnya kalau kita lihat nanggung sih sekalian naik nih sampai sini lah at least baru dia mantul. Atau di sini juga udah oke sih. Ini karena ada gap juga. Ini ada gap di bawah. Ya sebenarnya impas lah ini. Nah, balik lagi ke pembahasan untuk target ya. Untuk target energi ini sebenarnya terdekat itu di sini. 1330 sampai dengan 1360. Jadi kuatnya itu di 1360. Kalau 1360 ini jebol, ini bisalah at least untuk menguji lagi terdekat di 1435 sampai 1470. Cuma masalahnya sebelum dia ke situ ya dia harus jebolin ada 4 penghalang ini. 3 MA plus 1 Fibo. Fibonya Fibo 0,618 pula. Nih. Jadi untuk menembus itu perlu effort lah atau perlu dorongan yang sangat kuat, likuiditas yang tentunya besar juga. Sehingga apa? Sehingga ketika dia jebol sini, maka ada probabilitas untuk pertama ngejar 1430 tadi sampai dengan 1470 gitu ya. Nah, ini kita perhatikan aja di sini. Nih, seperti yang udah saya lingkarin ya, teman-teman. Bahasanya yaitu ini dia masih di area penting dan cenderung sideways, cenderung konsolidasi dulu. Bahkan ini cenderung koreksi ya, cenderung kena retracement terlebih dahulu sih menurut saya. Jadi kita bisa lihat untuk targetnya itu ya
Targetnya di antara 1340 atau 1330 sampai dengan 1360. Cuma yang paling kuat itu di 1360 itu ya untuk target. Kalau menurut saya supportnya masih di 1260 atau 1270 sampai dengan 1280. Tapi kalau menurut saya sih lebih kuatnya lagi di 1270 sampai dengan 1225 dan 1205. Itu untuk supportnya. Dan ini menurut saya karena dia udah mengalami rejection, maka at least dia mengalami koreksi atau ya konsolidasi lah antara sini 1270 itu tadi. Pokoknya situ nggak sampai jebol ataupun breakdown dan closing di bawah 1206 1205, mohon maaf. Itu ya. Jadi targetnya di situ ya, sudah saya katakan tadi. Kita ke Soci. Nah, untuk Soci sendiri ini sebenarnya dari sisi pola ya dan struktur ini hampir mirip kayak bumi ya. Dewa sih. Dewa apa bumi ya? Ini kayak dewa atau bumi lah ini. Nah, ini ya kan? Hampir kayak dewa ataupun bumi sih ini. Nah, untuk target nih masih sama ya. Ini bahkan udah kena. Ini pernah saya analisis soalnya, jadi masih ada bekasnya. Itu di sini ya 454 untuk sekarang ya, karena dia di 436 sekarang. Jadi 436 itu area pentingnya. Kalau menurut saya sih yang kuat itu di 0,618 di 420 ya. Supportnya sama dengan 410 dan 400. Nah, untuk targetnya itu terdekat di 454 dan 444 menurut saya ya. 444, 454. Habis itu di mana? Habis itu ada juga di sini 470, 476, 488. Itu ya. Tapi sebelum ke 488 dan 476 ya nggak usah muluk-muluk. Di mana? Ya itu tadi 474 dulu ya. 474 dulu. Habis itu di 454 dan di 444 ya. 444 ada di 444, 454, 474. Tuh. Dan mana tadi? 474 lebih tepatnya 470 sih. 470, 454 dan 444. Habis itu supportnya itu tadi ya. Jadi targetnya itu ya udah saya sebutin, atau lebih ringkasnya ini ya, angka 488, 476, 454. Ini untuk sekarang. Untuk Soci bukan ajakan membeli ataupun menjual, disclaimer on, harus lakukan analisis pribadi terlebih dahulu. Nih, itu untuk requestan dari Slorch Hanif Ahmad. Terima kasih sudah selalu mendukung, termasuk Slorch Christina Amor juga, Slorch Wheels, dan Slorch siapa tuh yang juga sering ada satu sering komen, Slorch Sugianto ya. Nah, itu terima kasih sudah selalu komen dan mendukung channel ini. Gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan kita pada malam hari ini mungkin itu aja. Bagi teman-teman yang mau request ataupun mau tanya apapun itu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Mohon maaf. Selamat beristirahat. Maaf. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas besok. Ciao.